Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat ya semua. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya terlebih dahulu nih, apakah anak-anak sudah mengetahui perbedaan pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan dalam biologi itu mengacu kepada perubahan fisik, berupa bertambahnya ukuran, volume, tinggi, dan massa. Hal ini terjadi karena selama dalam masa pertumbuhan, sel-sel dalam tubuh makhluk hidup bertambah banyak. Alhasil, jaringan-jaringan dan organ-organ dalam tubuh makhluk hidup pun ikut berubah menjadi besar. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju tercapainya kedewasaan. Contoh pada tumbuhan adalah munculnya bunga dan buah, sedangkan pada hewan dan manusia mulai matangnya proses reproduksi untuk meningkatkan keturunan. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, Ibu akan memberikan tontonan terlebih dahulu berupa video pertumbuhan dari perkecambahan. Silakan di Setelah melihat pemaparan video tadi, sekarang kita menuju materi selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman.
Yang pertama ada faktor internal ya. Faktor internal ini dipengaruhi oleh genetik. Setiap tumbuhan tentu saja terdiri dari miliaran sel. Dalam setiap sel tersebut terdiri dari satu set lengkap yang isinya gen yang membentuk kode instruksi untuk suatu organisme. Nah, kode gen tersebut itu berperan dalam menentukan fungsi dan sifat dari tumbuhan. Sebagai contohnya adalah tumbuhan adalah gen yang terlibat dalam pembangunan pada tanaman. Gen merupakan unit pewarisan sifat organisme hidup. Bentuk fisiknya adalah urutan DNA penyandi protein, polipeptida atau seuntaian DNA yang memiliki fungsi bagi organisme yang memilikinya. Gen merupakan faktor internal yang paling mendasar karena setiap makhluk hidup tentu saja memiliki gen yang berbeda. Keanekaragaman gen juga menghasilkan variasi seluruh sifat dari morfologi hingga seluruh proses fisiologi. Perbedaan variasinya itu pada sifat tumbuhan tentu mempengaruhi bagaimana pertumbuhan dan perkembangan suatu organisme. Yang kedua ada epigenetik. Epigenetik ini atau biasa disebut faktor non-genetik ya, suatu fitur dalam sel yang dapat diwariskan ketika sel membelah, tetapi mereka tidak merubah gen itu sendiri. Nah, tapi faktornya itu dapat memodifikasi perilaku gen. Faktor genetik ini memiliki peran penting dalam perkembangan tumbuhan, yaitu sebagai struktur kromatin atau bagaimana posisi susunan DNA dalam kromatin. Yang kedua sebagai metilasi DNA atau mengubah gennya sebagai off dan on. Lalu ada small RNA terbuat dari DNA dan bisa mempengaruhi perilaku gen melalui berbagai cara. Lalu yang ketiga ada zat pengatur tumbuh atau yang biasa kita kenal dengan hormon. Hormon adalah zat kimia yang diproduksi oleh tumbuhan yang berperan dalam pola pertumbuhan dan pemeliharaan tumbuhan. Zat pengatur pertumbuhan mengendalikan kegiatan dengan mengirimkan sinyal ke sel untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Hormon tumbuhan seperti halnya pada hewan bekerja dalam konsentrasi yang sangat kecil, akan tetapi tidak seperti hormon hewan yang bekerja sangat spesifik. Satu jenis hormon tumbuhan dapat menghasilkan efek yang berbeda. Hormon-hormon yang telah dikenal pada saat ini meliputi ada auksin, giberelin, sitokitin, asam absitat, kalin etilin, dan asam traumalin. Oke, lalu selanjutnya ada faktor eksternal. Yang pertama ada nutrisi. Sumber-sumber nutrisi bagi tumbuhan itu berasal dari zat-zat organik dan zat-zat anorganik. Perbaikan kesuburan tanah secara alami dengan pemupukan, baik menggunakan pupuk organik dan pupuk anorganik yang biasa dilakukan oleh para petani. Di samping penambahan zat-zat organik dan zat-zat anorganik, nutrisi yang ada dalam tanah berasal dari hasil pelapukan mineral anorganik dan hasil biodegradasi bahan organik. Unsur-unsur yang telah tersedia di dalam media tanam, misalnya tanah, tidak segera dapat dipergunakan oleh tumbuhan apabila faktor-faktor lain tidak terpenuhi. Misalnya nih, ada mikroba di dalam tanah. Unsur makronya itu terdiri dari karbo, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, fosfor, kalium, magnesium, kalsium, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada air. Air diperlukan tumbuhan dalam berbagai proses fisiologis. Tanpa air yang cukup, tumbuhan akan mengalami banyak gangguan. Fungsi air bagi tumbuhan adalah salah satunya sebagai pelarut zat-zat yang diperlakukan oleh tumbuhan, bahan dasar untuk reaksi biokimia, atau sebagai medium berlangsungnya reaksi metabolisme. Lalu yang ketiga ada cahaya. Cahaya ini mempengaruhi pembentukan klorofil, fotosintesis, fototropisme, dan fotoperiodisme. Efek cahaya meningkatkan kerja enzim untuk memproduksi zat metabolik untuk membentukan klorofil. Sedangkan pada proses fotosintesis, intensitas cahaya mempengaruhi laju fotosintesis saat berlangsung reaksi terang
Jadi saat cahayanya tidak langsung mengendalikan pertumbuhan dan perkembangan tanaman, karena hasil fotosintesis berupa karbohidrat digunakan untuk pembentukan organ-organ tumbuhan. Cahaya matahari juga dapat memacu pembentukan pigmen antosianin dan flavonoid yang memberikan warna pada bunga dan buah. Lalu yang keempat ada suhu. Salah satu faktor yang mempengaruhi kerja enzim adalah suhu. Suhu yang kurang sesuai akan menyebabkan kerja enzim di dalam sel-sel kurang optimal, sehingga proses metabolismenya akan terganggu. Suhu merupakan faktor eksternal dari lingkungan yang penting bagi tumbuhan karena suhu berhubungan dengan kemampuan tumbuhan dalam melakukan proses fotosintesis, translokasi, respirasi, dan transpirasi. Tumbuhan memiliki suhu optimum yang ideal untuk dapat tumbuh dan berkembang. Suhu optimum merupakan suhu yang terbaik untuk pertumbuhan suatu jenis tanaman secara ideal. Selain suhu optimum, suatu tanaman juga memiliki batas suhu maksimum dan minimum yang bisa diterima olehnya. Suhu maksimum merupakan suhu yang paling tinggi yang memungkinkan tumbuhan masih dapat mempertahankan hidupnya. Suhu minimum merupakan suhu paling rendah yang memungkinkan tumbuhan masih dalam mempertahankan hidupnya. Sebagian besar tumbuhan itu memerlukan temperatur mulai dari 10 derajat Celcius sampai 38 derajat Celcius. Lalu yang kelima ada kelembaban. Tanah kelembapan ini sangat cocok untuk pertumbuhan, terutama saat perkecambahan biji. Hal ini dikarenakan tanah lembab menyediakan cukup air untuk mengaktifkan enzim dalam biji serta melarutkan makanan dalam jaringan. Tingkat pengaruhnya itu ada pada udara atau tanah pada tumbuhan yang berbeda-beda. Ada tanaman yang membutuhkan kelembaban udara dan kelembaban tanah yang tinggi. Misalnya itu ada lumut hati. Lalu ada sebaliknya juga, ada tanaman yang tumbuh dengan baik dengan kelembaban udara dan kelembaban tanah yang rendah. Misalnya aloe vera atau lidah buaya. Dan beberapa jenis tanaman anggrek. Kelembaban tanah dan kelembaban udara juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tanah yang kaya humus ini mampu menyimpan air lebih banyak sehingga tanaman tumbuh lebih baik. Tanaman yang tumbuh dengan baik menghasilkan seresah lebih banyak dan meningkatkan bahan organik. Lalu yang keenam ada oksigen. Oksigen diperlukan tumbuhan untuk bernafas. Tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik jika kebutuhan terhadap oksigennya tercukupi. Kekurangan oksigen dapat merangsang produksi hormon etilen yang akan menyebabkan beberapa sel dalam korteks akan mengalami penuaan dan mati. Tumbuhan yang terlalu banyak disiram air akan kekurangan oksigen karena tanah kehabisan ruang udara penyedia oksigen. Tanah yang padat dan liat mengandung sedikit oksigen sehingga perlu dicampur dengan pencakulan secara hati-hati agar akar tumbuhannya dapat bernafas. Tumbuhan yang hidup di daerah yang kekurangan oksigen, contohnya itu rawa-rawa, biasanya memiliki akar nafas yang banyak seperti tanaman bakau atau biasa disebut Rhizophora sp. Lalu selanjutnya yang ketujuh ada gravitasi. Bila cahaya mempengaruhi arah pertumbuhan tunas, maka pengaruh bumi akan mempengaruhi pertumbuhan akar menuju pusat bumi. Arah gerak akar yang menuju pusat bumi itu disebut gravitropisme. Pertumbuhan dan tumbuhan akan memperlihatkan respon terhadap gravitasi. Pertumbuhan akar menunjukkan respon gravitasi positif, sedangkan pertumbuhan tunas menunjukkan respon gravitasi negatif. Jika tumbuhan diletakkan pada posisi miring, tunas akan tumbuh membengkok ke atas dan akar tumbuh membengkok ke bawah. Lalu yang ke-8 ada pH atau biasa disebut dengan derajat keasaman. Hujan asam dapat menambah keasaman tanah. Jika keadaan terlalu asam, klorofil akan rusak sehingga mengganggu proses fotosintesis.
Tanah bekas rawa-rawa dan tanah fosfolik yang berwarna merah kekuningan cenderung bersifat asam. Tanah jenis ini harus dicampur dengan kapur sebelum ditanami agar keasamannya berkurang. Pada beberapa jenis tumbuhan seperti bunga hortensia, keasaman tanahnya berpengaruh terhadap warna bunga. Lalu yang kesembilan ada sentuhan. Pada tumbuhan yang merambat, contohnya anggur dan mentimun, pada umumnya memiliki organ pelilit berupa sulur. Sulur ini pada awalnya tumbuh lurus, tetapi jika menyentuh sesuatu akan tumbuh melilit benda tersebut. Sentuhan akan menghambat pertumbuhan sel-sel, sehingga terjadi perbedaan laju pertumbuhan antara sel yang terkena sentuhan dengan sel-sel yang tidak terkena sentuhan. Perbedaan laju pertumbuhan sel-sel tersebut menyebabkan sulur melilit. Suatu percobaan menunjukkan bahwa tumbuhan yang batangnya digosok dengan tongkat akan lebih pendek daripada tumbuhan yang dibiarkan. Lalu yang terakhir, yang ke-10 ada organisme parasit dan herbivora. Organisme parasit pada tumbuhan dapat berupa virus, bakteri, dan jamur. Organisme parasit tersebut mengambil sari makanan dari tumbuhan inang, sehingga tumbuhan inang yang ditumpangi akan terganggu pertumbuhan dan perkembangannya. Bahkan dapat mengalami kematian. Nah, herbivora adalah hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Misalnya itu ulat belalang, kumbang, dan lain-lain. Nah, jika daun-daun muda pada tumbuhan dimakan oleh ulat, itu akan mengganggu proses pertumbuhannya. Namun, ada beberapa tumbuhan yang memiliki alat pertahanan diri secara fisik seperti duri-duri dan pertahanan secara kimiawi. Misalnya menghasilkan zat kanavanin yang merupakan racun bagi herbivora. Lalu ada proses perkecambahan biji. Perkecambahan itu adalah sebuah proses awal pertumbuhan suatu tumbuhan, terutama pada tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji akan mulai aktif dan berkecambah setelah air masuk ke dalam benih atau yang biasa disebut dengan imbibisi air. Dalam proses perkecambahan akan dimulai setelah menyerap air dari lingkungan sekitar. Umumnya air yang masuk ke dalam biji akan memicu hormon dan enzim untuk bekerja, sehingga embrio dalam biji mulai tumbuh. Proses perkecambahan benih tidak tergantung kepada ketersediaan nutrisi dalam tanah karena adanya endosperma. Karena tadi membahas imbibisi, Ibu jelasin imbibisi itu adalah sebuah proses masuknya air ke dalam benih untuk memicu dimulainya proses perkecambahan. Nah, masuknya air ini bisa terjadi secara difusi maupun secara osmosis. Lalu ada proses perkecambahan, biasanya dimulai dengan memanjangnya akar, batang, dan daun yang keluar dari biji. Umumnya perkecambahan ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama perkecambahan epigel. Perkecambahan ini contohnya yaitu adalah kacang hijau, kacang kapri, dan kacang merah. Yang kedua ada perkecambahan hipogel. Perkecambahan ini memiliki contoh yaitu biji jagung, biji padi, dan lain-lain. Lalu ada pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Yang pertama adalah pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer terjadi karena adanya aktivitas di jaringan apikal atau meristematik primer. Pertumbuhan ini terjadi secara bertahap di 3 daerah, yaitu daerah pembelahan, pemanjangan, dan daerah diferensiasi. Bisa dilihat gambarnya ya. Yang pertama ada daerah pembelahan, ini berada di bagian ujung akar dan ujung batang. Lalu di daerah pemanjangan ini terletak setelah daerah pembelahan. Di daerah ini sel akan mengalami pemanjangan dan pembesaran. Akibatnya tumbuhan pun akan menjadi lebih besar daripada sebelumnya. Lalu ada di daerah diferensiasi. Di daerah ini sel-selnya mengalami perubahan fungsi menjadi jaringan yang lebih kompleks seperti epidermis, korteks, xilem, phloem, dan sklerenkim. Lalu selanjutnya ada pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder
terjadi akibat adanya aktivitas di jaringan kambium. Pembelahan kambium ke arah luar akan membentuk flum sekunder, sementara pembelahan ke arah dalam akan membentuk xilem sekunder. Alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran telah selesai. Ibu harapkan anak-anak dapat memahami pembelajaran hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas berupa tugas individu dan kelompok akan Ibu berikan di e-learning nanti. Tolong disimak baik-baik ya. Sekian pertemuan yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.